Jadi begini Pak, untuk Al Zaitun ini memang kita harus hati-hati. Karena di sana ini pondok pesantren, di sana ada bicara agama. Tahun 1999, 1999 itu sebenarnya saat itu Pak Habibie itu sudah mengirim tim survei itu Menteri Agama ke Al Zaitun. Dan waktu itu Pak Malik Fajar bilang enggak apa-apa, itu baik-baik saja Al Zaitun, bukan NII, bukan sesat agama di sana. Itulah sebabnya diresmikanlah oleh Pak Habibie. Lalu kemudian Presiden Megawati meletakkan batu pertama gedung pembelajaran Dr. Insinyur Soekarno bersama dengan gedung Muhammad Hatta. Itu semua di sana karena hasilnya dari Menteri Agama itu baik-baik saja. Lalu tahun 2012 juga waktu itu dari BAIS saya juga waktu itu bikin ada afiliasi dengan NI. Tapi hasilnya Menteri Agama lagi bilang tidak ada apa-apa. Ya sudah selesai. Kalau itu sudah Menteri Agama bilang, masa saya mau berkeras, oh ada ini main-main. Ini sudah selesai di situ. Karena ini sudah diambil dari Menteri Agama. Dan jangan lupa, ini pondok pesantren, belajar agama. Jadi kalau Kementerian Agama sudah bilang tidak ada apa-apa, ya kita harus tunduk terhadap itu kan. Kalau di sana nanti ada pidana, ada yang lain-lain, ya silakan aja. Itu ada ranah aturan perundangan. Ya harus dilihat baik-baik. Apakah betul ada pidananya? Apakah betul ada pelecehan seksual? Apakah betul? Ya itu semua ada aturannya dan itu harus ada faktanya. Jangan sampai itu hanya berdasarkan katanya. Kan begitu. Tetapi kalau masalah ajaran sesat, masalah NII, itu sudah diklarifikasi oleh dua menteri agama. Dan itu sudah tidak ada. Ya nggak tahu kalau sekarang seperti apa hasilnya. Karena sudah seberapa puluh tahun lalu itu. Kan gitu. Jadi itu Pak. Iya, Pak Sulaiman, ada informasi juga terkait dengan pemblokiran rekening yang ada, yang rekening Panji Gumilang. Tapi ini juga perlu diverifikasi seberapa jauh sebetulnya informasi yang dirilis oleh liputan6.com Jakarta. Termasuk juga seberapa sih perkembangan kalau kita melihat proses atas dugaan pidana dan proses atas kalau administrasi itu kan nanti kewenangan Kementerian Agama, atau kementerian yang menaungi proses pendidikan yang ada, apakah itu masuk ke dalam domain Kementerian Agama atau Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah persoalan yang terkait dengan terus respon masyarakat secara horizontal terkait dengan aksi-aksi yang dilakukan terhadap Al Zaitun karena informasi berkaitan dengan sinyalemen Panji Gumilang. Ini seberapa jauh sih Pak Sulaiman kalau melihatnya, dan seberapa yang krusial terkait dengan ini semuanya Pak? Ya, itulah yang saya bilang bahwa publikasi terhadap Al Zaitun ini harus hati-hati. Karena kalau salah, nanti akan terjadi konflik horizontal. Kan itu. Makanya dulu waktu saya hati-hati sekali, sangat tertutup untuk melihat itu. Karena jangan sampai kita mau baik menjadi tidak baik. Jangan lupa di sana itu ada berapa puluh ribu manusia di dalam. Ada berapa puluh ribu orang yang ikut dalam pendidikan di sana. Nah, sehingga ini harus diperhatikan. Jadi jangan sampai karena sesuatu dan lain hal, ini jadi gesekan mendatar, kan jadi horizontal. Inilah sangat penting. Itulah sebabnya sekarang kalau memang ada pidananya, ya silakan cepat datang lihat apa orang-orang yang dalam YouTube itu bilang bahwa dulu pernah melakukan ini atas perintah beliau, ya cepat dibuktikan ada atau tidak. Jangan sampai hanya karena saya tidak tahu itu beberapa kali kan ada di YouTube bahwa Panji Gumilang begini, begini, begini. Ya buktikan itu, dicari buktinya. Jangan sampai itu hanya menjadi publikasi pengisi konten untuk menarik orang untuk melihat. Itu sangat berbahaya. Kalau itu benar, ya sudah laksanakan. Ya kalau memang ada, segera tangkap. Kalau memang ada bukti awalnya. Kalau berbicara rekening banyak, ya tanya kenapa rekeningnya banyak. Ada apa rekeningnya itu kalau rekeningnya banyak kan? Mungkin rekeningnya banyak, satu rekening ada maksimum, kan nggak tahu juga. Nah, tanya, kan ada hukumnya itu. Kalau ada pembatasan misalkan, kalau ada batas, satu orang maksimum 3 rekening, dia punya 10 rekening, nah itu udah salah. Tapi kalau tidak ada batasnya, satu orang maksimum 10 lalu dia punya 100, lalu salah di mana? Kalau dilihat dari
jumlah rekening. Jadi kita tidak bisa begitu rekeningnya banyak salah. Belum. Sepanjang tidak ada aturan yang menyatakan jumlah rekening banyak itu salah, ya tidak salah. Yang akan salah kan itu dari mana asalnya. Lah beliau sendiri bilang dari asalnya banyak, dari donasi sana, donasi sini. Saya kira sebagai pondok pesantren bukan hal yang luar biasa mendapat donasi dari mana-mana kan. Sepanjang dapatnya itu dari tempat yang benar, ya salahnya di mana? Kalau tidak benar, ya dibuktikan bahwa dapatnya dari tempat yang tidak benar. Cara-cara mencarinya tidak benar. Harus dibuktikan. Supaya tidak terjadi kita mau mendapatkan api, tapi justru membuat api itu semakin besar. Dan itu. Ya tentu dalam koridor apa yang kita semuanya pahami, prinsip-prinsip hukum, presumption of innocence maupun equality before the law. Tapi pertanyaan krusialnya begini Pak, sebagai orang yang sangat paham mengenai proses bagaimana investigasi dengan pendekatan intelijen. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh BAIS tahun 2012 itu memang substansinya apa dan up to date mengenai rekomendasi dalam perspektif intelijen sejauh mana Pak dilakukan dalam kaitan pasal Al Zaitun ini Pak? Begini, jangan lupa kalau bicara intelijen itu hanya berbicara indication and warning. Jadi kita hanya berbicara tentang indikasi. Ada indikasi. Dari mana indikasi? Kita melihat dari anteseden. Apa itu anteseden? Catatan-catatan. Jadi catatan-catatan orang-orang, dulu pernah seperti itu. Nah, dengan dulu pernah kita bilang, sangat mungkin mereka terafiliasi dengan NII. Tapi ditindaklanjuti oleh Menteri Agama, langsung ditindaklanjuti kan? Ditindaklanjuti. Oh tidak, sudah. NII sudah selesai. Mereka tidak seperti itu. Selesai. Sampai situ saja. Kita tidak bisa memaksakan. Karena jangan lupa. Intelijen hanya indication and warning. Saya kasih lihat indikasi, saya warningkan. Tetapi sudah langsung Menteri Agama bilang tidak ada apa-apa di sana. Di sana hanya sebatas pondok pesantren yang melaksanakan pembelajaran. Ya tidak mungkin kita akan, begini-begini kan tidak mungkin. Ya sudah selesai. Sampai di situ saja. Itu. Ya karena memang bukan domainnya, kira-kira begitu. Betul, ya Pak ya? Ya, karena sudah diambil alih oleh Menteri Agama yang berkompeten di situ kan. Itu adalah pembelajaran tentang agama. Ya sudah selesai kita. Tugas kita selesai. Lalu Pak, kalau kita silakan Pak. Mengamati, ya selama ini belum sampai 2012 2013 saya pensiun belum melihat lagi apakah ada perkembangan yang tidak ada. Dia berkembang keluar ya sebagai pondok pesantren yang seperti biasanya. Setelah itu kan saya sudah pensiun, sudah tidak melihat lagi. Baru tiba-tiba sekarang muncul. Yang menjadi ramai kan itu muncul kemarin karena beliau muncul dengan menyanyi itu kan. Kan itu. Itu. Ya. Itu yang ramai kan. Pak Ponto. Ya, silakan Pak, silakan. Yang ramai itu kan yang ada yang lebih ahli yang bisa menentukan itu benar apa salah kan kita nggak tahu itu salah benarnya kan itu. Pak Ponto, secara faktual kan memang proses hukum atas kasus Al Zaitun yang orang melihatnya ini kan kumulasi dari proses yang terjadi sebelumnya karena selalu tidak saja mempertimbangkan hal yang empiris tapi juga ada jejak rekam yang termanifestasi dari jejak digital yang ada. Nah sejauh ini Pak Ponto melihatnya dari sisi political will pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini baik dari sisi pidana, administrasi maupun keamanan ketertiban sosial sejauh mana Pak? Saya kira dengan adanya dibentuk tim, diupayakan itu sudah langkah yang bagus untuk melihat apa yang ada di dalam sana kan itu sudah dengan Bapak Panji Gumilang ini diundang, diperiksa, itu sudah langkah bagus untuk mencari apa sih yang sebenarnya yang sedang terjadi di sana kan itu sudah bagus itu.
Iya, iya. Dalam hal ini memang kita tidak bisa cepat-cepat. Jangan sampai kalau cepat-cepat nanti menghasilkan masalah baru. Jadi untuk penyelesaian masalah itu saya kira tidak bisa cepat-cepat. Kalau cepat-cepat nanti bisa menghasilkan masalah baru. Tetapi langkah itu kan sudah diambil. Adalah sudah beliau sudah diperiksa di mana, lalu tim sudah ada yang masuk, lalu sudah ada yang pencari fakta. Ya sudah itu dijalankan saja. Tetapi jangan terjadi pemaksaan. Kalau memang benar ya katakan benar. Kalau salah ya salah. Tapi jangan sampai terjadi karena tekanan massa yang salah jadi bang benar jadi salah. Kan begitu. Jadi harus di sini betul-betul harus adil. Di sini juga pemerintah dilihat bagaimana memperlakukan Al Zaitun ini. Kan begitu. Oke Pak Punto, jadi Ya. saat ekul ekul secara hukum, pertimbangan-pertimbangan apa sehingga beberapa ya kasus Az-Zaitun ini kan bukan sehari 2 hari atau setahun 2 tahun, kan ini ada pengulangan repetitif lah kasusan gitu Pak Punto ya. Eh, Kalau menurut Pak Punto secara litigasi dan non litigasi, apakah respon masyarakat ini lebih dominan untuk melanjutkan ataukah menghold Pak secara kasus yang ada di Az-Zaitun ini Pak Punto? Begini, respons masyarakat itu tergantung dari publikasi. Kalau publikasi tidak, kalau publikasinya benar, responnya akan benar. Tapi kalau publikasinya tidak benar, pasti akan tidak benar. Kalau tiba-tiba publikasi seperti sekarang, Al Zaitun aliran sesat, Al Zaitun tidak benar, ya pasti marahlah masyarakat. Nah, di sini yang perlu publikasi yang benar. Kalau dia sesat, apanya yang sesat? Bagaimana dikatakan sesat? Itu harus dijelaskan. Karena kalau saya melihat dari sini, bagaimana si Pak Panji Gumilang ini memang dia tampilnya beda dengan biasanya. Perbedaannya di mana? Dia lebih banyak menggunakan logika. Logikanya apa yang dia pakai? Kan itu. Logika-logika yang dia pakai. Misalkan, dalam Kick Andi, begitu saya lihat, ditanya sama Kick Andi, kenapa Anda menggunakan lagu itu kemarin itu? Lagu apa itu? Kan dia bilang, lah itu sama aja kan dengan Assalamualaikum. Hanya Assalamualaikum itu tidak bisa dilakukan. Tapi kalau itu bisa saya lakukan. Karena itu bisa saya dilakukan, ya saya lakukan. Tapi itu kan sama aja dengan Assalamualaikum. Kan seperti itu. Lalu kalau ini mau dinyatakan salah kan orang umum ini kan tidak tahu itu seperti apa. Tapi bagi beliau kalau yang banyak yang saya perhatikan ya ketika dengan Kick Andi bagaimana penyampaiannya itu dia merasa bahwa apa bedanya dengan kalau kita Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan kan itu. Lalu ditambah sama dia dengan nyanyian itu. Nah, ini yang banyak orang menganggap ini salah kan? Nyanyian itu salah. Lah kalau salah ya silakan. Bagaimana dari Kementerian Agama, bagaimana dari MUI meninjau bahwa itu salah? Kalau itu salah ya hukum. Kalau tidak salah ya jangan disalahkan. Kan seperti itu. Ya baik Pak Punto. Respon kasus ini kan bisa dikatakan sebagai bentuk aktualisasi Pak ya. Selain memang ada sisi hukumnya, itu kan adalah ada kaidah kausalitas kan gitu Pak Punto ya. Betul. Ada sebab, ada akibat. Yang mana akibat yang diterima ini sebetulnya apakah ya secara fakta dan data hukum itu sudah mengarah kepada memang pelanggaran ataukah secara kaidah hukum ya ini apakah masih bisa ditoleransi Pak? Karena ini kan membuat kegaduhan secara nasional ini Pak Punto. Apalagi ini jelang tahun politik Pak ya. Ya. Menurut Pak Punto bagaimana ini Pak perspektif yang terjadi di Az-Zaitun ini? Atau kadang-kadang juga gini Pak Punto, ada satu opini bahwa ini pengalian isu ini terkait dengan beragam kasus yang sekarang lagi terjadi di negeri kita ini Pak Punto. Nah, ada dua itu Pak itu. Saya kira Ya, silakan Pak Punto. kalau menurut saya enggak juga. Ini hanya tiba-tiba kan munculnya itu setelah hari apa waktu itu ada peringatan hari apa itu. Kan itu munculnya.
lalu tiba-tiba jadi rame. Nah, setelah itu rame, sekarang sudah diambil alih oleh Pak Menko Polhukam, sudah masuk lagi polisi, sudah masuk Barreskrim, sudah masuk. Saya kira itu sudah bagus. Mereka semua sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Nah, hanya kita saja yang terkaget-kaget. Kok tiba-tiba ada muncul ini? Nah, langsung bilang sesat. Nah, itu kan itu karena tidak seperti biasanya langsung dibilang sesat. Lah kita yang tidak mengerti juga tidak bisa, oh iya sesat apa enggak ya, nggak bisa juga, kan tunggu. Kita menunggu apakah iya, karena dulu ya itu seperti saya bilang, ketika saya pernah membuat laporan itu, Menteri Agama bilang enggak ada apa-apa. Ya sudah, Pak Habibie datang ke sana, oh bagus, saya itu. Lalu bagaimana kita paksain? Kan nggak mungkin. Presiden loh Pak Habibie waktu itu loh. Loh, bagaimana? Kan nggak mungkin. Tahun 99 tuh itu. Saya ingat betul. Nah itu. Jadi kalau Ya, sekarang ada begitu, ya mari silakan diperiksa. Kan sudah Pak Haji juga sudah membuka, ayo kita periksa, ayo kita dialog, ayo kita bicara. Supaya jelas, kan begitu. Kalau perlu dialognya itu terbuka untuk umum seperti kasus Sambo gitulah, biar tahu kita semua, kan gitu. Pak Punto, memang Ya, secara faktual kalau kita bicara soal law enforcement atau penegakan hukum itu kan selalu ada realitas disparitas pidana, Pak. Eh, perbedaan di dalam eh, pemberlakuan law enforcement atau penegakan hukum dalam kes pidana. Pak Punto melihat sejauh mana ini benar-benar realitas hukum yang memang benar-benar objektif dari sisi prosesnya maupun dari sisi materinya. Kalau kita mencoba mencermati berbagai proses penegakan, track record proses penegakan hukum maupun penegakan hukum yang sekarang ini dilakukan terhadap Al Zaitun. Seperti apa Pak untuk melihatnya ini Pak? loh, itulah bilang selama ini kan kita tidak pernah melihat Al Zaitun itu ada pelanggaran hukum. Malah ketika saya laporan dia bilang itu bukan kesalahan, kan tidak ada apa-apa, kan gitu. Lalu kapan ada kesalahan Al Zaitun itu? Kan tidak ada. Lalu kalau ada orang bilang ada kesalahan berbuat itu, ya segera buktikan supaya tidak terjadi seperti sekarang. Itu sekarang seperti saya bilang, saya pernah membuat laporan, tapi karena sudah dianulir, dibilang tidak ada, ya sudah selesai. Gak main-main loh Menteri Agama. Dua Menteri Agama itu berturut-turut. Gitu. Jadi kalau memang ada yang merasa Al Zaitun tidak benar, segera sampaikan apa data yang dia punya. Sampaikan ke polisi, cari, sampaikan polisi, cari apa benar ini, tanggal sekian di mana, seperti dibilang. Saya membawa dugem beberapa santri keluar. Cari santrinya, mana santrinya yang dibawa dugem? Benar enggak kamu pergi dugem? Kan begitu. Jadi kalau saya lihat ya, kalau saya melihat dengan ini hanya membaca YouTube ya, dari data YouTube itu sebenarnya gampang kok. Kalau dari YouTube itu yang kasih tahu itu, yang bikin YouTube itu ambil, bawa ke sana, mana orangnya yang kamu bawa? Hadapkan dengan Pak Panji. Ini anak buahmu dulu, bener dah. Ini bener dah. Kan begitu. Konfrontir dia. Kan ada dalam dikonfrontasikan. Bahwa itu benar atau tidak. Apalagi dalam Kick Andi sudah banyak. Si Kick Andi menggali kan. Digali banyak. Sudah banyak itu tergali dari kasus Pak Panji Gumilang ini. Nah dari itu kan bisa data untuk mencari datanya lebih detail lagi. Jadi sebenarnya ini kalau itu gampang dan tapi ini susah-susah gampang karena di sini ada dua. Kita jangan salah, ini ada sekolah tentang agama, bicara agama. Kalau melenceng, celaka lagi nanti. Jadi ada pidana, ada agamanya di sana. Nah, sehingga ini dua kompetensi yang betul-betul harus bisa membuktikan. Kalau memang agama, apakah ada pelecehan agama? Kalau di situ pidana, apakah ada pelanggaran pidana? Ahli-ahlinya yang harus membuktikan itu. Jangan sampai kalau para ahli ini gagal membuktikan,
malah masyarakat yang memutuskan sendiri. Ini kan kacau kalau masyarakat memutuskan sendiri. Itu. Pak Punto, kalau Ya. dari sisi menyeruaknya kasus Al Zaitun ini hingga kini juga masih menjadi perhatian publik. Dan sebetulnya kan proses penyelesaian itu akan sangat ditentukan oleh sense atau political will penyelenggara negara yang dalam hal ini Presiden Joko Widodo, termasuk juga perhatian publik sebagai bentuk check and balance civil society atau masyarakat sipil. Sejauh mana Pak realitas persoalan Al Zaitun itu menurut Pak Sulaiman Punto menonjol dari aspek pidana atau administrasi atau keamanan ketertiban sosial bagi orang yang paham intelijen Pak? Dan seperti apa sebetulnya rekomendasi untuk melakukan treatment di antara setidaknya 3 aspek tadi Pak Sulaiman Punto? Kalau yang saya lihat yang sekarang yang sangat berbahaya itu dari aspek ketertiban masyarakat. Itu karena ketertiban masyarakat ini tidak ada ukurannya. Apa yang membuat dia tidak tertib? Pembicaraan atau pembicaraan yang salah itu membuat sesuatu yang tidak tertib. Contohnya, ketika beliau itu menyanyi di depan itu kan sudah membuat suatu tidak tertib bagi orang tiba-tiba. Lah ini apa ini? Lah kan celaka itu seperti begitu. Nah, ini harus segera dijelaskan. Itu apa? Apakah benar itu sekedar salam atau bagaimana? Bagaimana ini? Itu kan paling cepat itu bisa ditanggulangi oleh MUI atau Menteri Agama. Karena pemicu utama yang paling dilihat oleh masyarakat itu bukan pidananya, tapi itu. Dan itu yang paling mengganggu pasti. Itu paling mengganggu. Nah, Ya, kalau ya itu silakan sudah Pak, silakan. kalau itu sudah bisa dijelaskan, nah ini bisa menenteramkan yang lain. Baru yang lain masuk. Apakah ada pidana, apakah itu baru. Tetapi masalah ketertiban itu yang penting karena itu yang mengganggu ketertiban masyarakat dengan menyatakan menyanyi di depan itu, lalu ketika sembahyang ada kursi, bagaimana? Kan itu satu yang baru dan itu diperlihatkan kan bagi masyarakat awam ini baru. Ini apa ini yang baru ini? Sesuatu yang mau ini apa sih? Nah, ini perlu segera ada penjelasan dari yang berkompetensi dalam hal ini tentu Menteri Agama dan MUI kan. Silakan selesaikan dulu itu. Baru nanti masalah pidana dan lain-lain kan itu. Itu. Ya Pak Punto, artinya kalau menurut Pak Punto sebagai orang yang paham intelijen bahwa yang menonjol dari persoalan Al Zaitun itu adalah sebetulnya dari sisi keamanan dan ketertiban sosial. Dan Pak Punto tadi menyinggung bahwa harusnya MUI dan Kemenak yang menjadi leading sektor untuk menyelesaikan persoalan ini. Apakah sudah pas Pak? Karena saya tanyakan justru siapa sih yang bertanggung jawab atas atau leading sektor siapa sih yang punya kewenangan untuk bisa mengantisipasi soal keamanan ketertiban sosial yang dipicu oleh barangkali sinyalemen yang disampaikan oleh Panji. Gini, kalau dia sudah terbakar, ya sudah pasti polisi. Tetapi sebelum terbakar, ya MUI dan Menteri Agama harus jelaskan apakah benar yang dimunculkan itu. Karena yang menjadi pemicu utama kan itu. Kalau itu dia nggak muncul yang lain-lain. Nggak muncul. Tapi karena adanya itu, maka itu jadi rame. Itu. Nah, setelah itu muncullah YouTube. Oh iya, ini NII, saya membawa ini, saya bahwa betul-betul NII. Kan itu. Nah, itu silakan. Kalau memang betul-betul NII itu, kenapa disebut NII? Apa perbuatannya? Ya silakan. Kasih tahu ke polisi. Polisi ambil datanya, ambil faktanya, bawa. Tapi itu kan nggak kelihatan di belakang layar kan. Tapi yang dia lagunya itu tunggu, menurut dia ini hebat ini kan. Ditanya Pak Andi Noya kan, lah kenapa nggak assalamualaikum aja? Lah assalamualaikum kan nggak bisa dilagukan. Kalau ini kan bisa dikasih lagu, jadi gaya kan dia ingin tampil beda kan itu. Nah tapi keinginan tampil beda ini mengakibatkan kegoncangan kan. Nah goncangnya ini dilihat apakah kegoncangan ini
ada mengakibatkan penodaan agama atau tidak? Kan itu dari sisi agama seperti apa? Kan itu. Ya, Pak Ponto, sebetulnya kalau kita, oke lah kalau kita mau mencoba membahasnya dari aspek intelijen terkait dengan fakta NI dan NIKW 9. Sebetulnya Ya, dalam pandangan intelijen seperti apa sih Pak? Realitas NI dan NIKW 9 itu Pak? itu kan itu kan sudah dibilang sudah nggak ada sekarang. Kalaupun ada, misalkan ya kalau ada, apa perbuatan mereka? Sudah nggak ada kan? Perbuatan mereka cuma dua nanti. Dia mau mengajar agama yang baru atau dia membuat pidana, pelanggaran pidana. Kedua itu tinggal. NI itu kan membuat tata cara beragama yang beda menurut aturannya dia. Apakah ini ada? Tidak ada. Lalu sebagai negara baru, apa yang dia buat? Apakah dia tidak tunduk kepada aturan perundangan Indonesia? Apakah dia membuat aturan baru? Ya silakan dilihat. Kalau itu tidak terlihat, ya nggak ada apa kan? Kan itu. Jadi ketika kita menyatakan NII itu ada keluarannya, ya itu waktu saya bikin ada keluarannya. Saya kembali lihat, oh ya ini orang-orang dulu. Nah, yang paling dekat itu selalu kita bilang bahwa NI dia akan membuat negara Islam Indonesia. Seperti apa negara Islam? Di dalam itu seperti apa? Tapi kan dia dibilang, oh nggak apa-apa, dia nggak bikin negara Islam. Yang di dalam tidak ada apa-apa. Lalu kita lihat lagi, ada nggak pelanggaran pidananya? Oh nggak ada. Yang muncul di permukaan ya, nggak ada. Ya sudah selesai kan? Nah itu. Lalu kalau sekarang ada, ya silakan polisi cari. Atau yang membuat YouTube itu dipanggil polisi. Buktikan bahwa itu ada. Karena akibat YouTube itu juga salah satunya yang membuat masyarakat ini terbakar. Saya membawa berapa orang untuk jadi dugem. Saya diperintahkan untuk begini, begini, begini. Ya silakan. Diperintahkan kapan, siapa merampok di mana, kan disuruh merampok katanya kan. Ya panggil. Maka saya bilang kalau itu sudah tinggal panggil aja. Apa rekomendasi Pak Sulaiman B. Ponto terkait dengan realitas Al Zaitun yang Pak Ponto melihatnya ini lebih ke yang menyeruak itu ke persoalan keamanan dan ketertiban Ya, sosial Pak? Mbak, saya rekomendasinya segera MUI atau Kementerian Agama memberi klarifikasi apakah yang dilaksanakan itu penodaan agama atau bukan. Itu aja dulu. Itu kan gampang. Itu saja dulu. Yang pidana lain-lain nanti aja. Tetapi kasih salam dengan shalom, shalom. Nah, itu penodaan agama bukan. Itu dulu aja. Lalu yang duduk di depan pakai kursi gimana itu? Kan ada yang sembahyang lalu ada yang duduk. Nah, itu gimana itu? Yang terlihat itu penodaan agama atau bukan? Atau itu sesat atau bukan? Atau itu tidak sesuai pakem agama Islam atau bukan? Itu dulu aja. Itu kan kelihatan gampang. Kalau pidana susah, yang lain itu sulit. Tapi itu yang paling gampang. Karena itulah yang menjadi pemicu. Kan itu. Itu aja dulu. Iya, artinya harus jelas ya. Dan Oh ya, harus sama juga antara apa yang direkomendasikan, yang dinilai oleh Majelis Ulama Indonesia dengan Kementerian agama. Agama. Iyalah, jangan sampai satu bilang A, satu bilang B. Wah, ya celaka lagi nanti. Kalau perlu perdebatan itu terbuka untuk umum biar kita juga tahu kan. Oh iya. Seperti waktu Andi Noya dengan Panji Gumilang kan bagus, senang kita dengar lihat bagaimana pertanyaannya Andi Noya itu menusuk, bagaimana jawabannya kan enak itu. Jadi dari kasus Sambo banyak yang kita dapat ini. Sebaiknya seperti itu. Jadi semua manusia tahu seperti apa perdebatan itu kan. Jadi jangan menang-menangan. Sekarang nggak bisa lagi menang-menangan. Masyarakat sudah punya hak menjawab atas. Nah ini masyarakat di bawah punya menilai seperti itu. Ya bagaimana yang punya wewenang itu menilai itu? Ya silakan aja. Bagaimana dia? Supaya masyarakat terbuka. Tidak mudah. Kalau seperti itu tidak mudah masyarakat itu dibakar.
Itu. Oke Pak Sulaiman Dupoto, saya coba berulang kali lagi panggil Pak Dr. Muhammad Taufik yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih Pak Sulaiman Dupoto atas perspektif awalnya. Assalamualaikum Dr. Muhammad Taufik. Apakah monitor Dokter? Assalamualaikum Dr. Muhammad Taufik. Iya, nampaknya di belakang beliau. Belum muncul. Belum muncul audio sama videonya. Iya, kalau melihatnya kembali lagi ke Pak Ya, Sulaiman. nggak apa-apa. Kalau melihat arah ke depan political will pemerintah dengan latar road to kontestasi politik yang sudah disinyalir di awal tahun 2023, eskalasi terkait dengan politik identitas ke depan ini akan semakin meninggi katanya begitu, sehingga perlu mitigasi terkait dengan persoalan politik identitas ini. Seberapa jauh Pak persoalan Al Zaitun, jika kita mempertanyakan ulang seberapa jauh political will pemerintah itu memang benar-benar menyelesaikan ini bebas dari seluruh dugaan kepentingan politik Pak, dan apa sih untungnya kalau menggunakan ini sebagai kapitalisasi untuk kepentingan kontestasi politik menurut Pak Bonto, Pak? Ya, apapun Al Zaitun itu berapa banyak sih suaranya di situ kan? Jadi bisa-bisa juga Al Zaitun ini diperebutkan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan dukungan suara kan? Ini sudah satu suara yang bagus. Jadi masalah politik juga akan sangat kental, saya kira, dalam penyelesaian Al Zaitun ini. Karena Al Zaitun itu banyak pengikutnya, dan pengikutnya masih paternalistik semua. Apa kata Bapak, itu kata saya. Itu sehingga masalah politik pasti akan berpengaruh juga. Ada yang bilang gini, ada ya, jadi memang kasihan polisi juga itu bagaimana menyelesaikan ya.